Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua dan berjumpa di dalam kajian kita. Ya, kajian yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Majelis Ta'lim Al-Fatah Gais, ya, Green Upcore School, ya. Dan kita masih membahas atau melanjutkan yakni kajian kita, ya, yaitu membahas al-usul ats-tsalatsah, atau yang lebih tepat judul kitabnya adalah Thalathatul Usul, ya. Dan ini juga sudah kita bahas, ya, tentang judul ini, ya. Dan juga sudah kita bahas pula bahwasanya, ya, penulis atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullahu taala, itu beliau, ya, memberikan judul bukunya dengan judul Thalathatul Usul, ya. Baik, kita di pagi hari ini akan melanjutkan, ya, di pertemuan kita yang kemarin. Jika tidak salah ingat, kita sudah membahas tentang al-masailul arba'ah, ya, yaitu 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi, wa sabru 'ala al-adha fihi. Yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar, ya. Dan penulis atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ini juga sebagaimana sudah kita jelaskan, di antara karakter ataupun metode ciri khas beliau ketika menulis, ya, beliau tidak melepaskan dari yang namanya dalil. Jadi setiap kali beliau menerangkan sesuatu, maka beliau seringkali akan mengikutkannya dengan dalil. Nah, jadi pada saat beliau menerangkan, ya, mengenai al-masailul arba'ah, ya, yaitu keempat hal tadi, ya, al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaihi, wa sabru 'ala al-adha fihi, ya, maka Syekh menerangkan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Demi masa atau demi waktu, ya. Di sini Allah bersumpah dengan zaman, dengan waktu. Dan yang waktu disebut di sini di antara maknanya adalah waktu asar. Yang mana waktu asar ini adalah waktu kebanyakan kaum muslimin atau kebanyakan manusia bahkan, ya, itu melalaikannya. Ya, banyak dilalaikan oleh manusia. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu artinya, ya, sesuatu yang sedang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seringkali dilalaikan oleh manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia, ya. Dan dikatakan manusia di sini berarti semua manusia, seluruhnya. Lafi khusrin, ya, benar-benar berada di dalam kerugian. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menambahkan huruf lam, lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian. Artinya manusia itu bukan cuma rugi, tapi benar-benar merugi.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Makanya para ulama beristinbat dari ayat ini mengatakan ya bahwasanya al-aslu fil insani adalah khasarah. Secara asal manusia itu berada di dalam kerugian. Artinya semua manusia itu merugi. Gak ada yang beruntung, rugi semuanya. Ya, berangkat dari surat Al-Asr ini. Tapi kemudian Allah memberikan pengecualian. Ada yang dikecualikan loh. Ada orang-orang yang tidak merugi. Siapa itu? Yaitu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang berada di atas fitrah keimanan dan subur keimanannya dengan cara disirami dengan ilmu. Karena apabila iman tidak disirami dengan ilmu, maka bisa jadi dia tidak tumbuh, bahkan mati. Ya. Yang bisa menyuburkan keimanan itu adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berasal dari wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga yang dimaksud di sini dengan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah, makanya dikatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang menegakkan keimanannya berangkat di atas dasar ilmu. Artinya ilmu harus menjadi penopang dan menjadi landasan keimanan. Karena betapa banyak orang yang meyakini sesuatu, menegakkan keimanannya tanpa ilmu. Akhirnya keimanannya nggak benar, rusak keimanannya, hancur, kacau, faudah. Keimanannya keimanan yang tidak benar. Karena nggak berangkat di atas dasar ilmu. Nah, sedangkan orang-orang yang berilmu, ya, maka mereka akan menegakkan keimanannya di atas dasar ilmu itu. Sehingga imannya menjadi lurus dan menjadi benar. Imannya berangkat di atas dasar ilmu, tidak di atas dasar cuman sekedar ikut-ikutan, atau berangkat di atas dasar khurafat, takhayul, dan yang semisalnya. Dan di pertemuan sebelumnya juga sudah kita jelaskan bahwa ya manusia itu ketika Allah karuniakan berbagai macam indera, ya, Allah berikan kepada kita istidad, yaitu potensi-potensi. Allah berikan kepada kita ya namanya jihaz, ya, atau instrumen, ya. Di antaranya adalah jihazu al-iltiqat dan jihazu al-muhakah. Jihaz al-iltiqat adalah instrumen kita untuk menerima maklumat, informasi dari luar, yaitu as-sama' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Kemudian kita juga punya kemampuan untuk muhaka, untuk merespon, untuk processing, memproses, kemudian kita akhirnya bereaksi dengan cara mencontoh atau meniru. Ini Allah ciptakan kita dalam kondisi yang fi ahsani taqwim. Begitu sempurnanya, begitu baiknya. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ya, dan Allah karuniakan kepada kita potensi-potensi untuk bisa berilmu. Padahal kita diciptakan dalam kondisi nggak punya ilmu sama sekali alias bodoh. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan ya dari dada dari rahim, ya. Maksud saya dari rahim-rahim istri-istri kalian, ibu-ibu kalian, ya. Itu dalam keadaan tidak punya ilmu, ya. Dalam keadaan tidak berilmu, ya. Bentar ya. Oke. Jadi kita dilahirkan dalam keadaan memang nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, ya. Bahkan sampai-sampai ada seorang penyair yang mengatakan walisan mar'u yuladu aliman. Nggak ada seorang yang bisa ataupun yang dalam kondisi dilahirkan sudah berilmu, ya. Ya. Di dalam syair dikatakan ta'allam, ya. Laisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Karena nggak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan sudah punya ilmu. Makanya kita harus belajar. Ya.
Nah, untuk belajar ini Allah sudah berikan kita potensinya, Allah sudah berikan kita instrumennya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah karuniakan kepada kita indera pendengaran, penglihatan, dan pemahaman agar kalian bersyukur. Nah, indera inilah yang Allah karuniakan kepada kita agar kita bisa mendapatkan ilmu. Kita bisa mencari ilmu. Makanya, indera-indera ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, pemahamanmu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari Allah, indera-indera kita ini. Ya, untuk apa kita gunakan semua indera kita ini? Ya. Nah, oleh karenanya makanya orang-orang yang telah dikaruniakan dengan berbagai macam hal ini, kemudian mereka tidak mau mempergunakannya, maka Allah ancam, ya. Allah masukkan ke dalam jahanam, ya. Allah hempaskan ke dalam jahanam. Kenapa? Karena lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya indera pemahaman, tapi nggak mau dipergunakan untuk memahami. Ya, lahumul a'yun, mereka punya mata, ya, la yubsiruna biha, tapi nggak mau dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian mereka juga memiliki pendengaran, ya. Ya. Akan tetapi la yasma'una biha, tapi mereka nggak mau mempergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Makanya kata Allah, ya, mereka itu kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa demikian? Karena hewan ternak Allah tidak karuniakan kemampuan untuk bernalar, untuk berpikir. Ya. Manusia Allah karuniakan hal ini, Allah karuniakan akal. Tapi ternyata akalnya tidak menjadikan dirinya mengenal penciptanya. Maka mereka menjadi orang yang sesat. Nah, dengan akal ini, sebelumnya Allah berikan kita fitrah. Kita bisa mengenal pencipta kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, akal manusia itu adalah akal yang terbatas, nggak bisa menjangkau semuanya. Karena itu makanya ketika Allah karuniakan kita indera-indera tadi, kita hanya bisa sebenarnya menjangkau sesuatu yang konkret, ya. Jadi sebenarnya indera kita ini adalah bisa menjangkau sesuatu hal yang bisa diindra, ya, yang tangible, yang ada materinya, ada fisiknya. Ya. Asalnya seperti itu. Tapi Allah berikan kepada kita akal. Dengan akal ini kita bisa menetapkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi sesuatu itu ada. Ya. Contohnya misalnya begini. Kita misalnya sedang berada di suatu gurun pasir. Kita hanya bersendirian, nggak ada orang lagi. Ya. Kemudian kita sudah kelelahan, sudah kehabisan bekal, ya. Lalu kemudian ketika kita berjalan, gak jauh dari situ kita melihat ternyata ada kotoran unta. Kemudian dengan lihat kotoran aja kita sudah senang, bahagia. Lihat kotoran nih. Kenapa? Karena berarti ada unta sebelumnya lewat di sini. Akal kita menetapkan ada kotoran, kotorannya unta, berarti sebelumnya memang sudah ada unta gitu loh, yang lewat di sini. Dan gak mungkin kita menetapkan kotoran itu ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada, gak mungkin. Padahal ini kita ngomong kotoran loh. Juga demikian misalnya pada saat kita sudah masih di gurun pasir, kemudian kita melangkah terus dengan kelelahan, akhirnya kita menemukan sebuah gubuk yang reot, yang tua. Tapi gak ada penghuninya. Gak ada orangnya. Kita sudah cari-cari, gak ada. Tentunya akal kita akan menetapkan ini gubuk, ya, yang ditinggalkan ini sebelumnya ada yang bikin, ada yang buat, ada yang bangun. Gak mungkin gubuk ini berdiri dengan sendirinya. Akal kita menetapkan seperti itu. Artinya ini gubuk, ada yang bikin.
Ada yang buat. Meskipun kita nggak pernah tahu siapa yang bikin, siapa yang buat. Nah, lantas bagaimana dengan sesuatu yang jauh lebih sempurna, jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit daripada hanya sekedar itu tadi? Alam semesta, bumi dan isinya, langit dan isinya, matahari, bulan, bintang. Apakah mungkin itu semua terbentuk dengan sendirinya? Nggak mungkin. Akal kita menetapkan ini semua pasti ada penciptanya. Akal sehat kita menetapkan ada penciptanya. Bahkan keberadaan kita di muka bumi ini ketika kita hidup, akal kita juga menetapkan kita hidup pasti ada yang menciptakan kita. Nggak mungkin kita tiba-tiba hidup sendiri. Yang mana kita hidup pun berproses, ada tahapan-tahapannya. Dan berarti kita ini diciptakan, makanya kita disebut makhluk. Makhluk itu ya adalah isim maf'ul atau objek dari kata khalaqa, menciptakan. Berarti ada khalik, pencipta. Konsekuensinya kalau kita diciptakan berarti ada pencipta. Konsekuensi berikutnya, kalau ada pencipta dan kita diciptakan, pasti kita diciptakan untuk suatu tujuan. Gak mungkin kita diciptakan hanya untuk main-main saja. Sang pencipta itu cuman iseng-iseng aja. Gak mungkin. Berarti ketika kita diciptakan pasti ada sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh pencipta. Dan akal kita bisa berusaha untuk mencari tahu hal itu. Dan ternyata pencipta kita begitu baiknya. Dia tunjukkan keberadaannya, wujudnya, eksistensinya dengan keberadaan ciptaannya. Dengan adanya ciptaan menunjukkan keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bumi, berarti ada pencipta bumi. Ada matahari, ada pencipta matahari. Ada bulan, ada pencipta bulan. Ada bintang, ada pencipta bintang. Ada pohon, ada pencipta pohon. Ada hewan, ada pencipta hewan. Ada manusia, berarti ada pencipta manusia. Semua ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Rabb kita. Nah, cuman kita ingin tahu nih, siapa Rabb kita, pencipta kita ini siapa? Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita manusia, Allah sudah tanamkan ke dalam diri setiap manusia fitrah. Sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja fitrah ini seperti biji yang harus disuburkan, yang harus ditumbuhkan, dan harus dijaga. Kalau enggak, dia akan rusak. Dia bisa nggak tumbuh. Atau dia bisa hancur. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala setelah menunjukkan ayatnya berupa kauniyah ciptaannya, Allah tunjukkan ayat-ayatnya yang syar'i. Ayat-ayat yang syar'iyah. Apa itu? Allah turunkan kalamullah, Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran, ucapannya, firmannya. Dan Allah pilih di antara hamba-hambanya, di antara makhluknya, bahwasanya manusia yang layak mengemban hal ini. Karena manusia memang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di bumi sebagai khalifah yang akan mengatur kemaslahatan apa yang ada di muka bumi ini dalam rangka untuk menopang eksistensi manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ciptakan yang ada di muka bumi ini adalah untuk kita manusia, untuk menyokong kita, mendukung kita, mensupport kita agar kita lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita lebih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Di antara manusia Allah pilih ada orang-orang, manusia-manusia yang istimewa, yang layak untuk mengemban risalah dari Allah. Allah turunkan wahyu. Di antaranya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia yang paling istimewa, paling sempurna dibandingkan manusia yang lainnya. Hatinya paling bersih, akalnya paling jernih, fitrahnya paling lurus. Akhirnya Allah pilih beliau dalam rangka untuk menyampaikan kepada manusia, kepada kita semua, agar kita manusia berada di atas muka bumi ini, agar kita bisa menjalankan tugas dan tujuan kita diciptakan dan diletakkan di muka bumi ini,
dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, ya, sesuai dengan kehendaknya, ya, sebagaimana Allah tentukan untuk dirinya, dia berkehendak untuk tidak menunjukkan zatnya kepada makhluknya. Nanti ketika di hari kiamat, ya, kepada hamba-hamba yang Allah pilih di surga nanti, baru hamba-hamba yang terpilih ini bisa melihat zatnya Allah, bisa melihat bagaimana, ya, bentuknya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia enggak. Allah rahasiakan itu. Makanya ghaib. Nah, karena itu makanya di antara ujian kita adalah kita mengimani perkara ghaib, perkara yang kita nggak bisa indra langsung, tapi kita bisa menetapkan dengan akal kita. Allah itu ada meskipun kita nggak bisa melihatnya. Ya. Keberadaan pencipta kita itu ada. Dan itu banyak sekali buktinya. Walaupun kita nggak bisa melihat Allah. Dan ini rahasia Allah, kehendak Allah. Allah merahasiakan tentang bagaimana rupanya Allah, bagaimana zatnya Allah, agar kita manusia yang mencintai Allah, mencintai pencipta kita rindu ingin berjumpa dengan Allah, sehingga kita berusaha untuk mentaati semua perintah Allah, agar kita bisa bersua berjumpa dengan Allah. Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Jadi para aba dan para ummahat, para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah Rabb kita yang maha pemurah, ya. Dan maha baik sekali. Baik, kita balik lagi ke dalil dari surat Al-Asr, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan di antara yang kita imani adalah perkara-perkara ghaib, sesuatu yang tidak bisa kita indra. Ya. Ya. Lalu kemudian wa amilus shalihat. Dan kemudian orang-orang yang beramal saleh. Dan amal saleh ini adalah amalan yang dikerjakan karena mengharap wajah Allah. Ikhlas karena Allah. Dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia beramal seperti ini, dia ingin mendapatkan ridha dan cintanya Allah. Tapi ternyata kita nggak tahu apakah amalan kita ini diridhoi dan dicintai Allah. Kita nggak tahu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ridho dan cintanya. Caranya itu diterangkan kepada manusia yang Allah pilih, Rasulullah. Manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai, dan manusia ini paling ridho dan cinta terhadap Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apabila kita ingin amal kita itu sampai kepada Allah, diterima Allah, maka kita harus mencontoh manusia ini, Rasulullah Muhammad SAW. Iqtida. Kita harus ittiba, meneladani dan mencontoh beliau. Karena manusia yang bisa membimbing dan menunjuki kita jalan menuju kepada Allah, itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia. Rasulullah yang bisa membimbing kita, yang menunjuki kita jalan dengan apa? Dengan sunnah-sunnahnya, dengan tuntunan-tuntunannya. Tentunya kita harus mengikuti jalan beliau. Karena itu amal soleh, ya, tidak dikatakan amalan itu soleh kecuali harus ikhlas dan harus ittiba atau iqtida, mencontoh dan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau sampai
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, sampai mengatakan bahwasanya, ya, orang yang beramal biduni ikhlasi wa iktida'in, tanpa ikhlas dan tanpa iktida', tanpa ikhlas dan tanpa mencontoh Rasulullah SAW, itu kamusafir, seperti seorang musafir, ya, yamla'u tujarabahu bil jamarah, seperti orang yang memenuhi tas perbekalannya dengan bebatuan, ya, yuthkiluhu, membuatnya dia berat, wala yanfa'uhu, dan tidak memberikan dia manfaat. Coba kita ini, ya, hendak safar dan kita musafir. Semua manusia yang ada di muka bumi ini statusnya semua musafir. Kita sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada pencipta kita, menuju kepada ridhonya dan cintanya Allah. Tinggal kita bisa tidak? Tahu jalannya enggak? Mau berbekal tidak? Karenanya makanya agar kita bisa menuju kepada Allah, kita harus tahu jalannya. Dan jalan ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui perantaran Rasulullah SAW. Kita udah tahu jalannya nih. Nah, tinggal kita berusaha untuk melangkah menuju kepada Allah. Dan seseorang gak akan bisa dia melangkah kecuali dia berbekal. Bekalnya itu adalah amalan-amalannya. Nah, orang yang beramal seperti seorang musafir yang dia sedang melakukan bepergian dengan jarak yang jauh, dia tidak membawa perbekalan yang benar. Malah yang dibawa di dalam tasnya batu-batu, nggak ada manfaatnya, nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum, ya, nggak ada, cuman bikin dia berat, bikin dia lelah. Ini gambaran orang-orang yang beramal tidak ikhlas dan tidak mencontoh Rasulullah. Betapa banyak orang-orang, ya, yang dia itu ikhlas luar biasa. Dia mengklaim dirinya mencintai Allah, sehingga dia ingin mengkhidmatkan jiwanya, raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia beribadah habis-habisan siang dan malam, tak ada hentinya. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Kenapa? Karena Allah nggak butuh seperti itu. Allah butuh adalah amalan yang benar. Sebagaimana itu tujuannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, untuk bisa apa? Membimbing kita dan menunjuk kita bagaimana jalan yang benar ketika kita beribadah. Karenanya niat yang baik ataupun dia mengklaim ikhlas itu tidak akan membenarkan amalannya. Misalnya contohnya, ya, orang sholat subuh 4 rakaat. Ditanya, sholat subuh itu dua rakaat, bro. Ya, sholat subuh itu 2 rakaat. Rasulullah sholat subuh 2 rakaat. Sahabat sholat subuh 2 rakaat. Ya, dan orang-orang yang soleh dulu, para a'immah, itu sholat subuh 2 rakaat. Apa jawaban orang ini? Ya Allah, kita ini begitu jauhnya sama Rasulullah, begitu jauhnya kita sama sahabat. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kalau mereka sholat subuh 2 rakaat, ya itu ya memang cocok buat mereka. Kalau kita, ya, kita ini jauh dibanding mereka gitu loh. Jangan kita samakan diri kita sama mereka. Kalau mereka 2 rakaat, maka kita harus 4 rakaat. Kalau perlu 8 rakaat. Ya. Nah, dia tuh tujuannya bagus. Niatnya bagus. Ya. Dia menganggap dirinya jauh dibandingkan Rasulullah. Rasulullah tuh sholat 2 rakaat. Ya karena dia Rasulullah. Karena beliau Rasulullah. Kita ini jauh dari Rasulullah. Masa kita sholatnya juga 2 rakaat? Kita seharusnya 1 rakaat. Bagus nggak niatnya?
Bagus niatnya. Tapi ternyata niat yang baik itu tidak membenarkan caranya. Bahkan dia jatuh kepada kesesatan. Tidak sadar dia jatuh kepada belenggunya iblis atau syaitan. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai toladannya dia. Allah itu mengutus para nabi dan rasul dari golongan kita manusia agar kita bisa mencontohnya, menirunya. Agama kita sudah sempurna, ya, sehingga kita nggak perlu menambah-nambah lagi, ya. Makanya dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Saya ini ya, pernah lupa ya, yang mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah, contohlah. Jangan kamu berbuat bid'ah karena kamu sudah dicukupi. Kita ini mengikuti sunnah Nabi saja, kita mungkin nggak sanggup loh semuanya. Masa kita mau nambah-nambah? Berarti apa di sini? Berarti orang-orang yang seperti yang saya contohkan tadi, berarti ini orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat. Kenapa? Beramal tanpa ilmu. Ad-dhalin. Ya, semangat beramal tapi nggak punya ilmunya. Mungkin dia punya keikhlasan yang luar biasa, tapi ikhlas doang tanpa diiringi ilmu, tidak mencontoh Rasulullah, percuma. Sedangkan di sisi lain, ada orang yang Masya Allah belajar mutola'ah, kitab-kitabnya ulama dibahas, dipelajari, hafal dia sejumlah dalil, hujjah, hadis Nabi. Tapi ternyata syaitan masuk memberikan was-was ke dalam dirinya. Yaitu dengan cara merubah-rubah niatnya dia, mengganggu niatnya dia. Ayo belajar supaya kamu dibilang pintar. Wah, supaya kamu dibilang alim. Akhirnya apa? Akhirnya ya, mungkin cara sholatnya, ibadahnya luar biasa, berusaha untuk muwafaqah bersamaan ataupun ya menepati caranya Rasulullah. Tapi ternyata dilakukan dengan tidak ikhlas karena Allah, karena tendensi-tendensi selain Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada kesyirikan, syirkul asghar, riya, dan sum'ah atau yang semisalnya. Nah, makanya beramal soleh itu adalah amalan yang harus ikhlas dan harus ittiba, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah karenanya Al Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menerangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya? Perhatikan, Allah enggak mengatakan ya, liyabluwakum aktsaru amalah. Untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya. Enggak, Allah enggak mengatakan aktsaru amalah, yang paling banyak amalnya, tidak, tapi ahsanu amalah. Paling baik amalnya, paling ahsan amalnya.
Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Ahsanu amala ay akhlasahu wa aswabahu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling benar maksudnya mengikuti Rasulullah SAW. Itulah amal saleh. Ya. Wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran atau di dalam kebenaran, di dalam menetapi kebenaran. Tawassaw, saling berwasiat, saling mengingatkan, saling menasehati. Karena kita manusia memang lemah. Kita banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Ya. Karena secara tabiat kita diciptakan di antaranya adalah ya, wa kana al-insanu jahula. Sesungguhnya manusia itu bodoh. Ya. Sehingga kita perlu belajar. Kita butuh untuk dimotivasi belajar. Kita butuh untuk diingatkan untuk belajar. Selain itu juga kita ya, wa kana al-insanu dha'ifa, lemah kita itu. Kemudian juga kita karakternya adalah ajula, tergesa-gesa. Ya. Ini tabiat-tabiat buruk yang ada pada diri kita. Bodoh, kemudian juga tergesa-gesa, kita ini lemah. Dan Nabi juga sudah menjelaskan tentang kondisi kita. Nabi mengatakan bahwasanya ya, kullu bani Adam khata'. Semua anak keturunan Adam itu bersalah, bolak-balik melakukan kesalahan. Khata' itu artinya adalah ya, berulang kali melakukan kesalahan. Bukan cuma sekali, dua kali, tapi berulang-ulang kali. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bolak-balik melakukan kesalahan tadi selalu bertaubat kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita tabiatnya memang lemah. Kita suka melakukan kesalahan. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, yang menunjukkan keistimewaannya beliau, ya. Itu juga Allah uji ketika di surga, dia Darun Naim, negeri yang penuh dengan kenikmatan, boleh bersenang-senang dengan semua apa yang ada di dalam surga, tapi wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah engkau dekati pohon yang satu ini. Ya. Maka iblis yang dari awal sudah menyimpan rasa hasad dengki kepada bapak kita Adam alaihissalam, ya, yang mana menurut logikanya iblis ya, makanya ya asal pertama kali kekufuran itu kesombongan, ya, karena dia sombong banget, ya, sombongnya luar biasa, ya, jadi jadi yang menyebabkan ya, atau akar penyebab kekufuran pertama kali adalah kesombongan. Apalagi ketika iblis melihat ya, Allah menciptakan manusia Adam. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat dan jin, termasuk iblis ketika itu, untuk sujud kepada Adam. Malaikat tunduk patuh, tapi iblis nggak mau. Kemudian makanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, ya, ma mana'aka an tasjuda mimma khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Apa jawaban iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasakan bahwasanya unsur penciptanya lebih mulia, lebih baik daripada unsur penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Allah murka, Allah marah karena dia menentang. Makanya iblis dendam ya kepada Adam bapak kita dan keturunannya. Ya. Dan Allah takdirkan iblis ini sebagai musuh bebuyutan umat manusia, ya, dan sebagai bentuk ujian Allah, apakah manusia lebih tunduk kepada Allah ataukah lebih tunduk kepada iblis dan bala tentaranya. Ternyata bapak kita alaihissalam, Adam alaihissalam, beliau pun juga sebagaimana manusia keliru, jatuh kepada kesalahan. Ya, beliau dan istrinya Ibunda Hawa, ya, termakan bujuk rayu iblis.
lupa dengan larangan Allah. Apalagi dibujuk dengan itu buah disebut khuldi. Siapa yang memakannya maka dia akan menjadi kekal, ya. Akhirnya dimakanlah oleh bapak kita Adam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bapak kita dan istrinya ke bumi. Dan ini merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ mengandung hikmah yang sangat besar sekali. Hikmahnya sangat besar. Ya. Di antara hikmah yang paling besar adalah apa? Surga itu darun naim, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ingin menyeleksi siapa di antara anak keturunan Adam yang memang layak untuk kembali ke kampung halamannya di surga. Kembali dalam keadaan yang memang layak, memang tepat, ya. Karena orang-orang yang lulus dari ujian di bumi ini, mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Azza wa Jalla, maka mereka memang layak ditempatkan ke dalam surga. Jadi Adam dan keturunannya dibuang di bumi, di dunia, kelak akan dikembalikan lagi di antara mereka yang memang baik, yang memang layak, dalam kondisi yang paling ahsanul hal, kondisi yang paling baik. Ya, sedangkan yang nggak layak maka mereka diayak, difilter, disaring, maka mereka layak berada di tempat yang layak untuk mereka, yaitu di dalam neraka. Ya. Dan ini adalah sudah merupakan bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah yang bisa menjadi bekal dan menemani kita itu adalah amal-amal soleh. Yang akan kita bawa mati adalah amalan soleh kita. Kita nggak membawa apa-apa selain amal soleh kita. Tapi amalan yang harus berangkat dari keimanan. Iman yang harus juga diamalkan. Ya. Baru kemudian kita saling menasihati dan saling berwasiat. Karena tadi kita manusia lemah. Kita butuh teman-teman, sahabat-sahabat yang baik. Kita butuh guru-guru yang bisa mengajari kita. Kita butuh teman-teman, sahabat-sahabat yang bisa memotivasi kita, mengajak kita kepada kebaikan. Makanya, dikarenakan Allah Maha Baik, manusia ini ternyata ada yang lupa, yang lalai, yang menentang. Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah utus para nabi dan rasul untuk mengembalikan manusia ini agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tinggal sekarang kita manusia mau nggak menerima? Ya, menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini, menerima petunjuk-petunjuk yang sudah Allah berikan ini. Dan ternyata banyak di antara manusia itu ternyata pongah, congkak, dan sombong. Ya. Mereka menyombongkan dirinya di hadapan Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak mau tunduk dan patuh, dan mereka seakan-akan menganggap diri mereka adalah lebih superior dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Makanya akhirnya muncul orang-orang yang tauhid semacam Fir'aun yang ketika didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Sedangkan di sisi lain juga banyak manusia yang menghinakan akalnya. Dia menghinakan dirinya dengan cara apa? Dia memperbudak dirinya atau menjadikan dirinya budak untuk atau kepada makhluk-makhluk Allah. Dia menyembah selain Allah. Menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah pohon. Padahal dia tahu ini kuburan, ini pohon, ini patung nggak bisa memberikan maslahat, nggak bisa memberikan madarat. Tapi dia membangun khayalan, imajinasi, bahwasanya itu semua bisa memberikan dia maslahat dan madarat. Itu dalam imajinasi dia, karena dia membentuk takhayyul, hayalan, imajinasi di dalam dirinya itu sesuatu yang bisa memberikan madarat dan manfaat, padahal tidak bisa. Akhirnya mereka menghinakan dirinya. Mereka menghambakan dirinya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi makhluk yang hina. Nah, karena itu makanya perlu orang-orang seperti ini diingatkan. Makanya di situ ada perintah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat. Dan yang paling utama yang harus kita ingatkan, nasihati adalah tentunya orang yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa neraka. Kemudian watawassaw bisabr. Kemudian berwasiat dengan kesabaran. Karena apa? Karena kunci daripada semua kesuksesan dan keberhasilan itu adalah dengan kesabaran. Dengan sabar. Kalau nggak sabar, cuma
Ya, dan kita nggak akan mungkin bisa melalui perjalanan yang panjang ini ya kalau kita nggak sabar. Dan sabar ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tetap harus meminta ataupun berdoa agar Allah mengkaruniakan kepada kita kesabaran ya. Sabrun jamil, kesabaran yang baik ya. Baik, kemudian Imam Syafi'i ya rahimahullah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menukilkan ucapan Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah ya, Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata. Nah, ini sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu anti madhab ataupun tidak menghormati para ulama-ulama madhab ya. Karena memang banyak tuduhan-tuduhan yang nggak benar, tuduhan-tuduhan palsu dialamatkan kepada dakwah tauhid ini dan mereka labeli dengan sebutan Wahabiyah. Ya. Lalu kemudian mereka pun juga menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta bahwasanya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabiyah ini adalah tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai Ahlul Bait Rasulullah. Bahkan kalau dikatakan tidak mencintai Ahlul Bait Rasulullah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memberikan nama kepada anak-anaknya, itu namanya Ahlul Bait ya. Hasan, Hussein ya, Ali dan seterusnya ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ya beliau gak benar tuduhan-tuduhannya, tidak mencintai Ahlul Bait Rasulullah. Kemudian tidak mencintai salawat. Ya, padahal beliau seringkali di dalam tulisannya, di dalam risalahnya itu selalu menyebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dikatakan tidak mau salawat, tidak mencintai salawat karena mengingkari salawat yang memang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Enggak pernah ada. Ya, tidak pernah ada salawat itu di dalam buku-buku hadis. Tidak pernah ada salawat itu datang dari riwayat-riwayat termasuk dari para imam yang 4. Itu dikarang-karang, dibuat-buat. Ya, apalagi isinya seringkali sudah mengandung sikap hulu berlebihan terhadap Rasulullah. Dikatakan Rasulullah mengetahui perkara-perkara gaib, kemudian bisa memberikan maslahat dan madarat, kemudian mereka meminta tolong kepada Rasulullah, tidak meminta tolong kepada Allah. Ini yang sudah diingkari dari awal oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, la tutruni, janganlah kalian itu berlebihan kepadaku, kama ya, sebagaimana ya gulu atau berlebihannya orang-orang Nasrani terhadap Al-Masih Isa, terhadap Isa Al-Masih ya. Jadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan ini banyak sekali muncul orang-orang yang gulu, yang berlebihan terhadap Rasulullah dengan membuat salawat-salawat dengan klaim mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu tidak berbuat-buat dengan suatu hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu adalah dengan menghidupkan sunnahnya, mengikuti sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mempelajari hadisnya, mengamalkan hadisnya. Itu baru mencintai Rasulullah. Ya. Nah, di sini juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang mencintai para ulama. Ya, apalagi ulama-ulama 4 imam madhab. Memang beliau kalau dikatakan secara madhabnya Imam Ahmad bin Hambali, ya. Tapi bukan seorang yang fanatik dengan madhabnya. Dan beliau tetap memuliakan para imam-imam yang lain. Makanya di sini beliau menukilkan qala Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, Allah tidak menurunkan ya dalil yang lain kepada makhluknya kecuali cuma surat Al-Asr tadi ini, niscaya itu sudah mencukupi. Ya. Nah, niscaya itu sudah mencukupi. Kemudian waqala Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini menunjukkan beliau juga mencintai Imam Bukhari. Dan beliau adalah ulama yang sangat concern ketika menyampaikan sesuatu berangkat dari hadis-hadis Nabi. Ya. Imam Bukhari rahimahullah itu berkata di dalam kitab sahihnya, membuat babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ya. Ketahuilah, ilmuilah, ya, pahamilah ya
Fa'lam ini perintah. Ya, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata, wastaghfir li dzambi, ya. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, ya. Lalu kemudian Syekh melanjutkan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan ini coba perhatikan, kalau kita membaca risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau itu orang yang sangat rahmah. Ini menunjukkan bahwasanya ulama-ulama ahlu sunnah itu sangat rahmah, penyayang terhadap umat. Buktinya setiap kali beliau menyampaikan sesuatu seperti perintah i'lam, beliau doakan, arsyadakallah, semoga Allah membimbingmu, ya. Di antaranya ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini sebagai bentuk wujud tentang sifat rahmahnya para ulama-ulama kita ahlu sunnah. Makanya nggak heran kalau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sampai mengatakan, ya, ucapan yang sangat bernas, yang sangat indah sekali. Ketika mensifati ahlu sunnah. Ahlu sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah, mereka adalah a'rafun nas, manusia yang paling a'raf, yang paling tahu, yang paling mengenal, yang paling mengerti bil haq, dengan kebenaran. Karena ahlu sunnah orang yang sibuk dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Mereka sibuk dengan ilmu. Sehingga mereka orang-orang yang sibuk dengan ilmu Quran dan sunnah lebih tahu tentang kebenaran. Lebih ngerti tentang kebenaran. Tapi mereka juga wa arhamuhum, yang paling rahmah, paling berkasih sayang, paling lemah lembut bil khalqi, terhadap makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak ilmu seseorang, seharusnya dia semakin berlemah lembut terhadap orang lain. Tidak semakin sombong, tidak semakin pongah. Karakternya ahlu sunnah adalah mereka orang-orang yang berilmu, dan mereka adalah orang-orang yang rahim, ya, yang berlemah lembut, ya. Jadi ditunjukkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmatimu, ya. Annahu yajibu ala kulli muslim, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, wa muslimatin, dan setiap muslimah. Dikatakan wajib berarti harus diketahui, ya. Harus diilmui. Dan ini kewajibannya bukan untuk laki-laki saja, untuk perempuan juga. Muslimin wa muslimatin. Apa itu? Ta'allumu thalathi hadhil masail, untuk mengetahui, mempelajari ketiga perkara ini yang nanti akan disebutkan, ya. Jadi ada nanti al-masail ats-tsalath, ya. Harus diketahui. Setelah tahu, wal amalu bihinna, mengamalkannya, ya. Baru kemudian mengamalkan. Apa al-masailu tsalits ini? Tiga perkara yang harus diketahui ini. Pertama adalah annallaha khalaqana wa razaqana, bahwa Allah itu yang menciptakan kita. Setelah menciptakan kita, Allah memberikan kita rizki. Walam yatrukna hamalah, dan Allah enggak meninggalkan kita begitu saja. Setelah kita diciptakan, kita enggak dibiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus untuk kita rasul, yang mana rasul ini akan bisa membimbing kita agar bisa mengarahkan kita menuju kepada Allah dengan cara yang benar. Ini yang pertama, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas, ya, tentang perinciannya, ya. Tentang itu, ya. Baik. Nah, lalu kemudian kata Syekh, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaatinya, niscaya masuk surga, dan siapa yang mendurhakainya, niscaya masuk neraka. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa asa fir'aunu rasulah, ya.
fa akhadnahu akhdan wabila. Ya. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, yaitu seorang rasul yang menjadi saksi buatmu. Sebagaimana kami mengutus dulu seorang rasul kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Itu dalilnya. Jadi, coba perhatikan. Syekh menyebutkan dari Al-Masail Ats-Tsalits ini, ya. Jadi beliau sebutkan dulu, ya. Apa itu? Apa itu isinya? Yaitu annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulah. Kemudian beliau sebutkan, ya, yakni siapa yang mentaati Rasul masuk surga, siapa yang memaksiati Rasul masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah ini. Jadi ternyata beliau selalu membawa dalilnya. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa dalilu qaulu ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, Allah tidak ridha jika seseorang menyekutukannya dengan sesuatu, ya, di dalam beribadah, ya, baik itu yang dijadikan sebagai sekutu Allah adalah malaikat yang dekat dengan Allah seperti Jibril, ataupun nabi yang diutus seperti Nabi kita Muhammad. Dalilnya adalah firman Allah, dan sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka janganlah kamu beribadah menyembah kepada seorang pun di dalamnya, ya, selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini poin kedua. Kalau kita perhatikan, ternyata poin pertama tadi itu lebih mengarah ke arah rububiyah. Ya, Allahu khalaqana wa razaqana. Yang kedua lebih mengarah ke tauhid, ya, al-uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya. Nah, baru yang ketiga, ya, kita bicara tentang nanti ini di sini bab wala wal bara. Ya, tapi ini insyaallah akan kita bahas ya perinciannya. Jadi di sini saya akan jelaskan globalnya dulu, ya. Nanti baru insyaallah di teman berikutnya akan kita rinci, ya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga adalah annaman atau ar-rasula, ya. Nah, bahwasanya siapa yang mentaati Rasul, ya, itu wahadallaha, dan juga mentauhidkan Allah, ya, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Maka dia enggak boleh, ya, berwala, loyal, membela orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang kafir dan orang musyrikin. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang itu adalah kerabat yang paling dekat, ya, meskipun itu dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang ketiga ini menunjukkan konsekuensi daripada, ya, poin pertama dan kedua tadi, yaitu kita wajib untuk berwala dan bara, loyal dan berlepas diri. Kita loyal kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang beriman, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala, ya, dan ini disebutkan lagi oleh Syekh dalilnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 22, wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Ya. Kamu tidak akan mendapati ada suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi atau menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Meskipun itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka. Itu orang-orang yang beriman dan tidak, ya, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau keluarga-keluarganya. Maka Allah telah menetapkan baginya di dalam hatinya keimanan, ya. Kemudian, ya, wa ayyadahum biruhim minhu, dan kemudian Allah menguatkan mereka dengan roh atau pertolongan. Maksudnya ketika perang,
Allah turunkan malaikat seperti Jibril alaihissalam. Ya. Wa yudkhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka semua ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakternya sahabat. Ya, ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan atau kelompok Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ini adalah karakternya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada semua rukun-rukun iman yang diterangkan oleh Nabi. Dan juga mereka beriman kepada hari akhir, bahwasanya mereka hidup di dunia ini hanya sementara, dan mereka kelak akan menuju ke negeri keabadian, yaitu yaumil akhir. Mereka, ya, kata Allah, la tajidu, enggak akan kau dapati, maksudnya pada mereka ini, ya, man hadallah, ya, yuwaduna man hadallah, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, membangkang dari Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah saudara-saudara mereka yang dekat, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, adik atau kakak mereka, atau keluarga-keluarga yang lainnya. Karena Allah sudah meneguhkan, menanamkan keimanan di dalam hati para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ini. Ya. Jadi, ya, ikhwatal kiram, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, merupakan hal yang wajib bagi kita. Apa? Ya, ini merupakan kewajiban untuk kita. Untuk mengetahui ketiga hal penting ini. Nanti rinciannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah taala, ya. Jadi ada 3 masail di sini. Yang pertama adalah, ya, tentang wajibnya kita tahu annallaha khalaqana, Allah itu menciptakan kita, wa razaqana, dan menurunkan kita rezeki. Dan yang menjadi syahid di sini, yang menjadi highlight di sini, Allah menciptakan kita loh. Allah memberikan kita rezeki, Allah menghidupkan, mematikan kita. Ya. Dan Allah yang mengatur semua urusan kita. Artinya walam yatrukna hamalah, ya. Allah enggak akan meninggalkan kita begitu saja. Diciptakan kemudian kita dibiarkan, enggak, ya. Tapi Allah memperhatikan kita. Ya, Allah setelah menciptakan kita, Allah perhatian sama kita agar supaya kita itu bisa kembali kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Arsala ilaina rasulah. Allah utus kepada kita rasul. Seorang rasul. Ya. Makanya kata Allah, makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul ini, yang mentaati nabi dan rasul ini masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang memaksiatinya, tidak mau menaatinya, maka dia masuk neraka. Itu poin yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ya, yang tadi ini lebih ke arah apa kewajiban kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk. Allah menciptakan kita, kan? Allah yang menghidupkan kita, Allah mematikan kita, Allah memberikan kita rezeki. Ya. Kemudian Allah sudah mengutus nabi dan rasul yang harus kita taati. Kemudian apa kewajiban kita berikutnya? Ini harus kita ketahui. Yang kedua adalah, ya, annallaha la yarudha an yushraka ma'ahu ahadun. Allah enggak ridha apabila ada seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ya, fi ibadatihi, di dalam ibadah kepadanya. Jadi Allah enggak akan ridha kita ini menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Selain Allah, kita menyembah yang lainnya. Ya. Entah itu, ya, malakun muqarrabun, entah itu malaikat yang paling dekat sama Allah, seperti Jibril alaihissalam, ya, wala nabiyyun mursalun, ataupun nabi yang diutus oleh Allah,
ya, manusia istimewa juga nggak boleh tetap. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika dikatakan malaikat yang dekat sama Allah dan nabi yang diutus pun nggak boleh kita sembah, nggak boleh kita ibadahi, nggak boleh kita jadikan mereka sebagaimana sekutu-sekutu Allah, apalagi selain mereka yang jelas lebih buruk ataupun lebih rendah kondisinya. Batu, matahari, bahkan kuburannya orang fasik, orang kafir disembah. Waliyadzubillah. Ya, Allah nggak akan ridho. Kalau Allah nggak akan ridho, maka orang itu akan mendapatkan kecelakaan yang besar, kesengsaraan yang besar di dunia, apalagi di akhirat. Masuk ke dalam jahannam khalidina fiha, masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Nggak akan keluar dia dari neraka tersebut. Baru kemudian yang ketiga tadi ya, ini memang sengaja apa yang saya ulangi ya, karena insya Allah di dalam pengulangan ataupun repetisi itu insya Allah akan lebih menguatkan pemahaman kita. Ya, yang ketiga adalah tadi kata Syekh ya, ini lebih ke arah ya juga konsekuensi kita supaya kita ketika kita sudah tahu sadar nih Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rizki, ya kemudian Allah nggak membiarkan kita sehingga Allah mengutus Nabi dan Rasul, maka kita wajib mentaati mereka. Mentaati Nabi dan Rasul masuk surga, tidak mentaati masuk neraka. Kemudian juga yang kedua tadi, Allah tidak ridho kalau kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah, baik itu malaikat yang dekat ataupun Nabi yang diutus. Nah yang ketiga, ini juga penting. Ini menunjukkan pentingnya kita bersahabat dan menyayangi orang-orang yang juga baik, yang saleh. Artinya jangan kita berkumpul-kumpul, bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang dapat merusak akidah kita. Makanya ini masuk ke dalam akidah al-wala wal bara. Yaitu apa? Kata Syekh anna man ata Allah wa rasulah. Siapa yang memang mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita ini taat sama Allah dan Rasul, ya, maka la yajuzu lana, nggak boleh bagi kita muwalatu man hadallah. Kita berwala, loyal, setia kepada orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, suka mencela Allah dan mencela Rasulullah, menghina Allah, menghina Rasulullah, menjelekkan Allah, menjelekkan Rasulullah. Nggak boleh kita duduk-duduk sama mereka. Nggak boleh kita, ya, berwala, mencintai mereka, nggak boleh. Ya, meskipun walau kana aqraba qarib, meskipun mereka adalah kerabat yang paling dekat dengan kita. Istri kita kah? Suami kita kah? Anak kita kah? Bapak kita kah? Ibu kita kah? Nggak boleh. Selama mereka ini adalah orang-orang seperti ini, maka kita nggak boleh berwala kepada mereka. Ya, tapi perlu diperhatikan, ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah, ya, misalnya kalau itu adalah bapak kita misalnya. Kita punya bapak diuji oleh Allah, ya ternyata dia adalah dukun misalnya, atau tukang sihir, atau orang yang suka melakukan perbuatan kesyirikan. Kita wajib berlepas diri. Nggak boleh kita mentaatinya. Dan kewajiban kita adalah menasehatinya. Tapi kita tetap wajib untuk berbakti kepada bapak kita. Di dalam perkara-perkara dunia yang ma'ruf. Ya. Nah, ini yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, ya. Wa in hadaka ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in hadaka ala an tusyrika mimma laysa laka bihi ilm. Ya. Afwan. Apabila kedua orang tuamu, ya, dikatakan di sini jahadaka. Jahada di sini artinya bersungguh-sungguh. Mereka itu bersungguh-sungguh, ya, membuatmu antusyrika bi, untuk menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu, ya, yang mana kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya. Jangan diikuti, jangan ditaati. Tapi kemudian perhatikan kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa,
dan pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ya, di dunia tetap kita pergauli dengan cara yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempergaulinya, ya Allah akan memberikan hidayah untuk dirinya. Ya. Tapi di sini yang jadi prinsip adalah ya kita wajib untuk tetap berbuat baik. Ya, kepada orang tua kita. Ya, tapi kita nggak boleh mengikuti, mentaati, ataupun juga sampai loyal kepada mereka. Itu karena alasan kita nggak seneng, bukan nggak seneng, alasan kita sungkan, alasan kita nggak enak, akhirnya kita mentaati ya sesuatu yang bersifat larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak siapa Rabbmu? Nah, ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak sulit, ya. Dan ini juga, ya, sebenarnya ini sudah ada bukunya ya, dan juga sudah kami terjemahkan. Tulisannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Ta'limus Sibyan at-Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid. Karena untuk mengenalkan anak kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan suatu hal yang sulit. Kenapa? Karena mereka ketika masih kecil, itu biasanya hati mereka masih polos, masih bersih, masih suci, masih berada di atas fitrah. Sehingga di usia awal-awal kita cukup untuk mengajarkan dan mengulang-ulang mengatakan kepada mereka, ya, nah, ya, kita adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kamu, Allah menciptakan Abi, Allah menciptakan Umi. Yang menciptakan Abi sama Umi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia sudah bisa berkomunikasi, baru kita boleh lebih, misalnya dengan cara kita bersoal jawab. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Ini juga akan merangsang akal mereka, karena mereka di usia misalnya di atas 2 tahun, mereka akan menjadi seorang pengamat, observer. Karena Allah sudah berikan kelebihan dari sisi penglihatannya. Dia akan melihat sesuatu, matahari, bintang, bulan ketika malam, kemudian ataupun yang dekat, yang ada di sekitarnya. Dia melihat pasir, melihat batu, pohon, hewan. Ya, itu semua adalah sesuatu yang menarik buat dirinya. Dia memiliki rasa curiosity, ingin tahu, explore. Nah, kita sebagai orang tuanya, ya, itu harus memfasilitasi mereka untuk bermain dan belajar seperti tadi, dan itu harus kita sembari kita tumbuhkan keimanannya. Misalnya lagi main misalnya, ya, di taman. Masya Allah, lihat nak, ini adalah misalnya kita belajar nama-nama tanaman misalnya. Ini adalah bunga matahari. Bagus ya, ini bunga ini, bunga ini. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan ini semua? Yang menciptakan ini semua adalah Allah, ya. Jadi sebenarnya untuk mengajarkan kepada anak siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, itu bukan suatu hal yang sulit, mudah. Ya, suatu hal yang mudah. Ya. Untuk mengajarkan kepada manusia siapa Rabbmu itu sebenarnya mudah. Karena jawabannya udah jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menentang, orang-orang yang sudah dewasa yang menentang, sejatinya mereka itu sedang menentang akal sehatnya, menentang fitrahnya, menentang nalurinya, dan menentang suatu hal yang bersifat aksiomatik. Ya. Berarti dia adalah manusia yang paling pandir di muka bumi ini. Ya. Tadi disebutkan bahwa kebanyakan waktu dilalaikan manusia. Seorang ibu rumah tangga disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak sampai lelah sehingga kesulitan menyempatkan waktu dalam membaca Al-Quran. Apakah ini termasuk lalai? Yang perlu kita pahami adalah orang tua, ya, harus ngerti. Pertama, anak itu adalah hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukuri. Kedua, anak adalah amanat yang harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita lindungi. Yang ketiga, anak itu adalah sebagai perhiasan, zina, ya, yang kita senang dengannya, kita bahagia dengannya, kita gandrung dengannya. Yang keempat, anak adalah fitnah, ujian buat kita. Ternyata kita diuji, kesabaran kita diuji. Kadang-kadang mereka rewel, kadang-kadang mereka sakit, kita sedih, kadang-kadang mereka membuat kita kesel. Itu ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang seringkali ujian anak itu adalah membuat kita seringkali lalai, lupa, ya, karena anak-anak. Dan ini pun juga dialami loh oleh Rasulullah SAW. Itu disebutkan di dalam riwayat ketika Nabi sedang khutbah. Dan perhatikan kalau Nabi khutbah, ya, itu beda dengan Nabi
memberikan ceramah seperti di dalam majelis-majelis dengan sahabat, beda. Nabi itu orangnya kalem orangnya. Dan ketika Nabi berbicara, itu disebutkan oleh para ulama dengan cara tartilan wa tarsilan. Tartil itu artinya Nabi ketika berbicara itu tidak begitu lambat, tidak begitu cepat, ya. Tarsil itu artinya Nabi berbicara itu sistematis berurutan. Dan Nabi memang ada dalam beberapa hal Nabi mengulang-ulang hal-hal yang penting. Diulang-ulang lagi. Ya. Kayak misalnya hadis tentang ketika Nabi menjelaskan keutamaan sholat sunnah syuruk, ya. Sholat sunnah setelah fajar. Kita duduk, zikir, baca Quran, atau intinya kita berdiam diri. Kemudian sampai datang waktu matahari terbit, kemudian kita sholat 2 rakaat, kata Nabi itu seperti mendapatkan pahala haji dan umrah taman. Nabi ulangi 3 kali. Memang itu diantara gaya komunikasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, jadi ini menunjukkan betapa Nabi yang mulia alaihi wasallam itu adalah seorang sosok yang luar biasa sekali, ya, beliau ini, ya. Ya. Nah, Nabi ketika khutbah, ya, itu digambarkan seperti orang yang sedang marah. Wajahnya memerah, suaranya itu lantang. Seakan-akan orang yang sedang berada di medan perang. Ini yang digambarkan oleh para sahabat. Ketika Nabi sedang khutbah, berarti ini kan artinya konsentrasi, ya. Rasulullah itu sedang khutbah, berapi-api. Tiba-tiba cucunya Hasan dan Husain masuk ke masjid dengan mengenakan baju berwarna merah. Kemudian kepleset jatuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau turun dari mimbarnya. Nah, ketika beliau turun dari mimbar, beliau gendong, ya, kedua cucunya. Kemudian beliau balik lagi di atas mimbar. Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Sebelum melanjutkan, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya aku melihat kedua putraku atau kedua cucuku ini terjatuh, ya. Dan kata Nabi, ya, dan aku nggak bisa bersabar melihat keduanya, sehingga aku pun turun dan memungutnya. Kemudian Nabi Rasulullah SAW itu beliau membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antaranya adalah inna, ya, amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah ujian bagimu. Jadi memang ujian. Bahkan Rasulullah SAW pun juga mengatakan bahwasanya memang ujian, fitnah. Tapi bukan artinya fitnah itu jelek, ya. Jadi tidak mesti jelek, karena ini memang merupakan ujian bagi kita. Apakah kita bisa tetap dengan ujian ini, kita bisa tetap terus istiqomah, tidak, gitu loh. Kemudian baru anak sebagai musuh, adu. Nah, ini yang ngeri. Anak bisa menjadi musuh bagi kita. Dan yang kita harapkan adalah anak menjadi qurratul a'yun, menjadi anak yang soleh, menjadi dzurriyyatan thayyibah. Itu yang kita harapkan, tentunya seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu makanya yang perlu kita pahami pula, yang namanya mengurus anak, ya, itu termasuk ibadah loh. Asalkan kita ikhlas karena Allah. Kita hadirkan niat kita ketika mengurusi mereka. Ini amanat Allah, ini amanat dari Allah yang harus kita jaga, kita pelihara, kita urus. Sehingga ini termasuk bentuk ibadah. Makanya di antara kata para ulama, bentuk ibadah yang paling panjang adalah ketika kita mendidik anak-anak kita. Mereka investasi jangka panjang kita. Meskipun kita sudah meninggal, mereka bisa tetap, ya, menghadirkan atau mendatangkan bagi kita pundi-pundi pahala. Oleh karena itu makanya bersabar menghadapi anak. Kemudian kita ngurusin anak dengan begitu lelah dan capeknya. Kita harapkan pahala dari Allah. Nilainya ibadah. Makanya di antara konsep dan kaidah yang pernah atau beberapa kali saya sampaikan di dalam sejumlah kajian-kajian parenting saya, di antara prinsip daripada pendidikan kita adalah at-tarbiyatu hiyal ibadah. Pendidikan anak, tarbiyatul abna hiyal ibadah. Sejatinya adalah ibadah. Karena kita sedang mendidik mereka, mengajari mereka ilmu, adab, kebaikan, semuanya. Ketika mereka mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya.
Nah, karena itu apabila kita memang disibukkan, karena memang kita memang tidak menyengaja, maksudnya kita memang tidak berniat untuk kita nggak baca Quran, tapi kita sibuk sama mereka. Insya Allah akan mendatangkan pahala. Lalu kemudian pastinya manusia akan ada waktu-waktu yang dia mungkin akan anaknya lagi istirahat, lagi tidur. Dia akan mendapati me time, waktu untuk dirinya. Maka gunakanlah itu untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Selain itu juga diperbolehkan, tidak mengapa ketika kita sambil beraktivitas, kita sambil memutar murattal. Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Ya. Jadi kita tetap berusaha untuk menyimak ya sembari kita melakukan aktivitas, dan ini baik sekali, dan ini juga pengaruhnya bagus buat anak-anak kita yang sudah sering mendengar dan diperdengarkan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara terbaik sebagai ibu untuk menyampaikan kepada anak-anak yang masih kecil tentang siapakah Rob kita? Ini sudah dijawab tadi ya. Ya, dari mulai semenjak kecil, bahkan mulai dari semenjak masih di dalam janin, itu ketika kita berdoa, kemudian ketika kita sudah mulai banyak ya misalnya berinteraksi sama bayi kita yang ada di perut, ya, kemudian ketika dia lahir, itu banyak kita mentasmi lafzul jalalah, Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Sering kali kita memperdengarkan itu. Artinya mulai dari kecil mereka sudah sering mendengarkan lafzul jalalah, Allah, itu akan menyuburkan fitrah mereka. Dan kapan waktu yang paling baik untuk menyampaikannya? Mulai dari kecil. Mulai dari usia 0 itu sudah. Ya, makanya di antara yang dijelaskan di dalam buku-buku pendidikan anak, Tarbiyatul Aulad, meskipun ini dikritisi hadisnya oleh sebagian ulama, namun oleh sebagian ulama itu dan sebagian salaf diamalkan, mengadani bayi. Artinya kita semenjak dia lahir sudah memperdengarkan kalimat thayyibah kepada mereka. Bagi mereka yang meyakini, ya ini riwayatnya dhaif, maka boleh dia tidak mengamalkannya. Dan memang sepatutnya dia tidak mengamalkan. Tapi hendaknya dia berusaha untuk mencari atau membacakan kalimat thayyibah lainnya. Entah dia baca Quran atau apa. Intinya ketika dia lahir, ya, maka sambut dia dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai ia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya dan keluarganya, dan juga kafatin nas, ya, semua manusia. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, kita harus mencintai Allah dulu. Dan untuk mencintai Allah, kita harus mengenal Allah dulu. Dan supaya kita bisa mengenal Allah, kita mengenal Allah dari dua hal, ayat kauniyah dan ayat syariah. Ayat kauniyah ya dari ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Ayat syariah ya dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah disampaikan Allah melalui Nabi Rasulullah SAW. Artinya berarti kita harus apa? Harus mengistimewakan Nabi SAW. Ternyata beliau adalah manusia yang istimewa, yang Allah pilih, yang harus kita cintai. Ya. Makanya Allah mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Lalu kemudian juga kita kenali beliau. Karena yang namanya kecintaan itu, ya, mau nggak mau harus diawali dengan ma'rifatul Rasul. Makanya ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Kenali Rasulullah. Bagaimana caranya mengenali Rasulullah? Baca sejarahnya. Karena riwayat-riwayat agama kita ini terjaga, riwayat-riwayatnya juga terjaga. Karenanya makanya kita harus selektif cari buku-buku sirah nabawiyah yang memang itu berangkat dari riwayat-riwayat yang sahih, yang valid. Di antaranya kita mempelajari buku-buku sirah nabawiyah, di antaranya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, semoga Allah merahmati beliau, ya. Dan juga kitab-kitab misalnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, karyanya Imam Abu Isa At-Tirmidzi,
rahimahullah, juga kitab yang bagus. Jadi kita baca sejarahnya Rasulullah. Karena di dalam sejarah Rasulullah itu mengandung mukjizat. Dan betapa banyak orang-orang kafir ketika membaca sejarahnya Rasulullah, ya, hatinya tergugah. Bahkan ada yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Ya. Bahkan itu ada siapa namanya? Saya lupa, itu ada penulis 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, ya. Dan yang saya tahu dia memang bukan Islam, tapi dia meletakkan Rasulullah sebagai orang pertama. Ya, karena Rasulullah memang the most influencer, ya, man in the world, ya. Karena siapapun yang mempelajari sejarahnya Rasulullah, sejarahnya Muhammad, dia pasti takjub. Ini manusia yang istimewa, manusia yang luar biasa. Dia pasti bakalan cinta sama Rasulullah. Ya, jadi kalau ingin mencintai Rasulullah, ya kita baca sejarahnya. Kemudian yang ketiga, kita memperbanyak sholawat. Ketika namanya disebutkan, kita mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang gak kalah pentingnya lagi, bentuk wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah kita mengikuti sunnahnya, mempelajari hadisnya, mengamalkan hadis-hadisnya, dan berusaha untuk terus berittiba, meniru Rasulullah di dalam segala hal. Itu kalau kita ingin menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Bila seorang melakukan amalan secara ikhlas dan ittiba, namun jarang melakukan ibadah sunnah, apakah termasuk hamba yang akan masuk surga? Masuk surga atau tidak, itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa untuk mengikuti sebab-sebab. Sebab-sebab dengan cara kita beramal agar kita mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Allah ridho, Allah cinta dengan seorang hamba, Allah pasti masukkan dia ke dalam surga. Ya. Nah, oleh karena itu makanya yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah dia mengikuti sebab semampu dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah. Ada yang bersifat fardu, maktubat, wajib. Maka itu yang wajib untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi kita sebagai manusia, kita lemah. Ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah maktubat tadi, ibadah-ibadah wajib tadi. Dan yang bisa menyempurnakan itu adalah ibadah sunnah, ibadah nafilah. Itu yang akan menyempurnakan ya ibadah-ibadah wajib tadi. Wallahu a'lam. Ustadz, saat ini kami tinggal di rumah milik perusahaan dan kami baru tahu ternyata pemilik sebelumnya mencuri listrik. Saat ini kami belum memiliki kemampuan untuk membenarkan. Apakah kami berdosa, Ustadz? Ya, tidak berdosa kalau kita pertama kita tidak ridho, yang kedua kita tidak maksudnya kita mengingkarinya, yang ketiga kita berusaha untuk apa? Untuk memperbaikinya dengan semampu kita. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana cara menasihati suami yang masih belum mengerjakan sholatnya 5 waktu bolong-bolong? Karena setiap saya ingatkan, suami selalu menjawab ibadah itu urusan masing-masing, jadi gak usah ikut campur. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah, ini adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat sang wanita tadi, buat sang istri tadi. Kenapa saya katakan ujian? Ya karena ya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kaidah kita sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa, ya, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Adapun ya suatu kebaikan yang ada padamu atau yang menimpa dirimu, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, adapun keburukan yang menimpa kamu, famin nafsika, itu dari dirimu sendiri. Juga firman Allah, ya, wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum, adapun musibah yang menimpa dirimu itu adalah semuanya semata-mata karena perbuatan tanganmu sendiri. Artinya semua bentuk musibah, keburukan yang menimpa kita itu sejatinya lantaran karena kita sendiri, karena dosa kita, karena kemaksiatan kita. Kita nggak boleh mengingkari ini, itu karena kesalahan-kesalahan kita. Makanya orang yang ditimpa musibah, ujian, dia harus banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dia harus banyak iltija kepada Allah, kembali kepada Allah.
Ya, harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena itu makanya nasihat saya yang pertama adalah ya, perbanyaklah bertobat dan beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan yang pertama tadi, ini ujian karena ini memang merupakan konsekuensi. Konsekuensi dari pilihan kita, karena pasangan kita itu pilihan kita. Kita mau menerima pinangannya, kita mau menikah dengan dirinya. Maka kita pun harus siap untuk menerima kondisinya dia apapun itu, baik dan buruknya. Ya. Berarti itu konsekuensi dari dari yang kita hadapi, ya. Nah, oleh karena itu makanya janganlah kita mencela, ya, mencela suami kita misalnya, karena itu dia adalah pilihan kita gitu loh. Ya, kita yang memilih dia. Tentunya dengan izin Allah pastinya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Kalau semisal memang kita awalnya belum ngerti agama, kemudian akhirnya Allah berikan kita hidayah, kita ngerti, dan kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita, ya, kemudian kita berusaha untuk terus beribadah kepada Allah, sedangkan suami kita tidak, ya, maka yang kita lakukan adalah kita bersabar. Sebagaimana dulu kita juga belum ngerti, dulu kita juga belum dapat hidayah, akhirnya kita dapat hidayah, maka kita harus juga bersabar dan berusaha untuk mendatangkan hidayah tersebut dengan cara minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita dan kita mendakwai dia dengan cara yang baik. Di antara mendakwai dia dengan cara yang baik adalah kita ketika sudah ngaji, kita ketika sudah belajar, kita lebih santun kepada suami, kita lebih baik kepada suami, kita lebih taat kepada suami di dalam perkara ma'ruf, ya. Kita lebih melayani suami sehingga suami akan heran dia, ini istriku ketika sudah ngaji, ketika sudah belajar, Masya Allah, malah semakin baik, malah semakin salihah, Insya Allah, ya. Akhirnya dia, mudah-mudahan dengan izin Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Lalu kemudian poin yang berikutnya adalah dia harus berusaha untuk mengingatkan suaminya semampunya. Kemudian selebihnya serahkan kepada Allah. Karena ingat, istri nggak akan ditanya tentang suaminya, tapi suami yang akan diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Anda punya suami yang buruk, Allah nggak akan hisap Anda atas suami Anda. Tapi suami yang punya istri yang buruk, kemudian dia biarkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan dia, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan akan memberikan dia hidayah, ya. Baik, ya. Nah, jadi ikhwatal kiram, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi intinya adalah kita tetap berusaha untuk mendakwai dia, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena kemampuan kita cuma menyampaikan saja. Ya, adapun dia mau nerima atau tidak itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga poin berikutnya yang perlu diperhatikan, laki-laki itu adalah imam. Ya, imam dalam keluarga. Nah, apabila laki-laki itu bengkok, tidak layak menjadi imam, maka dalam hal ini yang harus dilakukan oleh istri adalah yang pertama, dia berusaha untuk tetap bersabar dan berusaha untuk mengarahkan suaminya kepada kebaikan semampunya. Mau diterima ataupun tidak diterima. Maka setiap kali upayanya dan kesabarannya akan mendapatkan pahala. Kemudian apabila suaminya tetap masih bersikeras, dan kemudian apabila, ya, ini diperhatikan, ya, apabila itu membawa madarat bagi istri dan anaknya. Artinya, suami ketika dia meninggalkan perintah Allah, kemudian dia malah misalnya ngajarin anaknya untuk tidak sholat, atau misalnya ada hal-hal yang jelek, ya, dia melarang istrinya untuk sholat, untuk ini, untuk itu, ya, maka dalam hal ini istri boleh untuk tidak mentaati suami dalam perkara-perkara seperti itu, dan juga boleh dalam puncak-puncaknya apabila sudah tidak ada lagi as-sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan di dalamnya, dan dianggap bahwasanya laki-laki ini sudah tidak bisa menjadi imam, maka diperbolehkan, dan ini adalah solusi yang terakhir bagi sang istri untuk khulu atau menuntut cerai dari suaminya,
lantaran karena dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak mau melaksanakan amanat kepada Allah, lantas bagaimana dia bisa melaksanakan amanatnya kepada istrinya dan anak-anaknya? Jika haknya Allah saja disia-siakan, maka bagaimana dengan haknya selain Allah Subhanahu wa taala? Ini musibah dan bencana, ya. Tapi tetap yang pertama kali dilakukan adalah harus bersabar, yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga yang perlu kita pahami bersama di dalam bahasan bab fikih, ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu ada khilaf di antara para ulama, antara yang mengkafirkan dengan yang tidak mengkafirkan dan dikatakan jatuh kepada perbuatan kefasikan atau kemaksiatan besar. Ya, jumhur ulama 4 madhab, kecuali madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat kusala karena malas, tidak dikafirkan, tapi dia jatuh kepada maksiat besar, hilang keadilannya. Orang yang seperti ini, ya, maka dia tidak layak menjadi wali. Kalau dia punya anak perempuan, maka hilang sifat adalahnya, tidak layak lagi dia untuk menjadi walinya. Karena apa? Karena hilang sifat adalah, dia menjadi orang fasik karena dia meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu nggak enteng, itu berat, ya. Dan dia juga tidak diperbolehkan menjadi saksi. Syahadanya ditolak karena dia sudah hilang sifat al-adalah, keadilannya hilang, ya. Dan bahkan menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, orang seperti ini sudah murtad, kafir, keluar dari Islam karena dia meninggalkan sholat. Ya, berangkat dari hadis Nabi, al-farqu bainana wa bainahum, atau dalam riwayat yang lain dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Yang memisahkan dan yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Nah, berarti kalau telah kafir, berarti ya hukum-hukumnya adalah pernikahannya nggak sah, fasakh. Kemudian dia juga nggak bisa mewarisi dan diwarisi. Kemudian itu kaitannya berat, ya. Karena itu ngeri bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan ini harus diperingatkan, gitu loh. Ya. Lalu kemudian memang yang baik adalah memang ada perinciannya lagi di sini. Ya, perincian yang pertama, apabila seseorang dia itu mengatakan sholat itu tidak wajib, ya, sholat nggak wajib, meskipun dia sholat, maka dia sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Sholat itu nggak wajib, ya, sudah kafir dia, murtad, meskipun dia sholat 5 waktu, meskipun dia sholat tahajud, karena dia berpendapat sholat tidak wajib, maka dia telah kafir. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, ya, dan meyakini sholat tidak wajib, lebih kafir lagi. Lebih kafir lagi. Udah nggak sholat, meyakini sholat tidak wajib, ya, lebih kafir lagi. Yang ketiga, orang yang tidak sholat, tapi tetap meyakini sholat itu wajib, ya, maka di sini ada rinciannya lagi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Kalau dia meninggalkan semua sholat-sholatnya, 5 waktu dia nggak pernah sholat, maka pendapat yang lebih kuat adalah dia sudah bukan Islam lagi. Kalau dia nggak pernah sholat 5 waktu, maka dia sudah bukan Islam lagi, dia sudah kafir. Ya. Tapi kalau dia masih sholat, masih enggak, maka dalam hal ini maka ya itu dilihat zahirnya dia masih punya keimanan. Sehingga yang lebih tepat adalah dia tidak langsung dikatakan kafir. Dia adalah orang fasik dengan meninggalkan sholat-sholatnya dia. Ya. Nah, jadi dalam hal ini makanya istri perlu memperhatikan, ya, dalam hal ini, ya. Dan ini juga bahasanya dakik, ya, bahasanya memang mendalam, cermat, dan ini juga berkaitan sama hukum-hukum yang lainnya. Karena itu makanya yang dilakukan oleh sang istri adalah dia harus lebih banyak, pertama tadi istighfar, bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Yang kedua, ya, dia tetap terus belajar menuntut ilmu. Yang ketiga, dia tetap harus mengingatkan suaminya dengan cara yang baik, dia dakwai dengan cara yang baik. Yang keempat, doakan suaminya. Semoga Allah memberikan hidayah. Ya, wallahu ta'ala alam shawab, ya. Baik, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, ya. Saya lihat pertanyaan sudah tidak ada yang masuk, ya. Dan ini juga sudah pukul 11 lewat seperempat. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada perkataan ataupun hal-hal yang tidak berkenan, maka mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya, Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan kita berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.